Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email yang dikirimkan oleh Mbak Medina yang menceritakan tentang susu kuntilanak. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Dikala matahari mulai meninggikan sinarnya, tiba-tiba Ristiana mendengar suara ketukan pintu. Pintu pun dibukanya. Ternyata itu adalah seorang yang ia kenal dekat. Dia adalah teman kakak Risti, namanya Mas Trisno. Ia pun membawa istrinya yang bernama Dewi. Risti tergolong gadis yang peka dengan penglihatannya. Tiba-tiba mata Risti tertuju pada sosok yang di belakang Dewi, yang sepertinya selalu mengikuti Dewi kemanapun ia pergi. Sedikit gambaran akan sosok itu. Sosok wanita bertubuh hitam gelap. Rambutnya panjang, menutupi semua wajahnya. Matanya putih, jalannya pun terpincang-pincang. Sosok itu sangatlah menakutkan. Mirip seperti kuntilanak, tapi berbadan hitam. Sosok kuntilanak itu menatap ke arah Risti dengan sorotan mata tajam. Risti pun segera memalingkan wajahnya dan pura-pura tidak melihatnya. Seakan-akan sosok itu tahu bahwa Risti bisa melihatnya juga. Karena Risti sangat risih melihat sosok itu, Risti pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua yang tengah asyik mengobrol dengan kakaknya. Dalam perjalanan Risti menuju ke rumah temannya, Risti pun selalu memikirkan apa yang ia lihat barusan. Mengapa sosok itu selalu mengikuti Dewi kemanapun ia pergi? Apakah Dewi sama mengetahuinya kalau ia diikuti oleh sosok kuntilanak wanita berbadan hitam itu? Risti memilih pergi meninggalkan mereka berdua yang tengah asyik mengobrol dengan kakaknya. Pikiran Risti pun menerawang jauh dan memikirkan tentang sosok tadi. Mengapa ia selalu mengikuti kemanapun Dewi pergi? Apakah Dewi mengetahuinya? Banyak pertanyaan yang ada dalam benak Risti. Tapi Risti mencoba melupakan dan tak mau ikut campur urusannya. Profesi Risti di kala itu adalah salah satu seorang pengajar bahasa Kantonis di salah satu lembaga tenaga kerja wanita. Entah tak tahu mengapa, tiba-tiba Dewi melamar pekerjaan menjadi TKW. Padahal Dewi adalah tergolong orang yang mampu, dan suaminya adalah salah satu pemilik lembaga tersebut. Memang sangat aneh, tapi Risti tak mau mempedulikan itu. Mau tidak mau Ristilah yang menjadi guru pengajar Dewi. Dan disinilah semua mulai terungkap tentang siapa sebenarnya Dewi dan sosok apa yang mengikuti Dewi ini. Hari pertama mengajar Dewi, Dewi pun berada di mes lembaga itu. Hari pertama, Dewi mengikuti kelas bahasa yang diajar oleh Risti. Karena Dewi sudah berumur, Dewi pun sangat lambat dalam menangkap semua pelajarannya. Dewi adalah salah satu orang yang paling cantik di antara calon TKW lain. Bahkan tak ayal, teman Risti pun yang lelaki sering mencuri pandang ke arah Dewi. Tapi tidak dengan Risti yang memiliki kepekaan. Risti melihat wajah Dewi itu sangat menakutkan. Wajahnya terkadang sering kelihatan sangat tua, seperti nenek-nenek berumur 70 tahunan. Padahal kala itu Dewi masih berumur 28 tahun. Tapi sekali lagi,
Sebagai guru pengajar, Risti mencoba profesional mengajari semuanya. Walaupun dalam kondisi ketakutan, tak nyaman dan keselamatannya pun terkadang akan sangat terancam sewaktu-waktu. Apalagi saat Risti melihat ke arah Dewi. Sosok setan kuntilanak itu melihatnya kembali. Seakan-akan setan itu tahu kalau Risti bisa melihatnya juga. Kuntilanak hitam itu tak ingin urusannya dicampuri. Ia melihat Risti dengan sorot mata tajam, seakan menggertak Risti agar Risti bungkam dan tak mengatakan ini kepada siapapun. Risti juga mengetahui dampaknya kalau Risti berbicara kepada teman-temannya akan rahasia Dewi. Bisa-bisa Ristilah yang akan menjadi tumbal berikutnya. 2 jam mengajari Dewi pelajaran bahasa dengan sangat menegangkan. Sekali lagi, Risti mencoba profesional dan mengabaikan sosok itu. Setelah pelajaran selesai, Risti pun mencoba ingin mengetahui sosok ini kenapa selalu mengikuti Dewi. Karena rasa penasarannya, akhirnya Risti mencari tahu sendiri dengan bersembunyi-sembunyi agar kuntilanak itu tidak mengetahuinya. 1 minggu mengajari Dewi, akhirnya terjawab sudah. Sosok kuntilanak ini mengikuti Dewi karena Dewi memakai susuk kuntilanak. Risti menyebutnya begitu. Apa fungsinya? Risti pun belum mengetahui secara jelas. Risti mencoba menggali lebih dalam lagi tentang Dewi yang memakai susu itu. 2 minggu akhirnya semua terjawab sudah. Fungsi susu kuntilanak ini adalah salah satu susu pemikat lawan jenis. Dewi memakai susu itu agar suaminya mau menuruti apa yang ia inginkan. Seringkali Risti memperhatikan suami Dewi. Ia seakan-akan menjadi budaknya saja. Sebelum Trisno menikahi Dewi, Trisno ini adalah pacar dari sahabat Dewi sendiri, namanya Lastri. Mereka berpacaran sudah sangat lama. Bahkan mereka berdua pun berniat ingin mengarah ke jenjang yang lebih serius. Tapi entah mengapa Tresno malah menikahi Dewi. Setelah menikahi Dewi, Trisno pun seakan-akan bertekuk lutut terhadap Dewi. Cinta Trisno bahkan sangat berlebihan. Seakan-akan Trisno menjadi budak cintanya. Apa yang Dewi inginkan, semuanya Trisno akan memenuhinya. Sudah lama Dewi memakai susu ini. Ternyata pemakaian susu kuntilanak ini ada saja imbas dan dampaknya. Sudah sejak lama Dewi dan Trisno menikah. Tapi mereka tak kunjung mempunyai anak juga. Sudah 2 kali hamil, tapi selalu saja gugur. Usut punya usut, ternyata janin itu tidak keguguran secara alami. Tapi sosok penunggu susu itulah yang memakan janinnya. Sungguh sangat disayangkan. Buah hati yang sudah lama ia nanti tak kunjung hadir. Trisno yang tak mengerti akan itu, dia pun membesarkan hati istrinya untuk tetap sabar dan berusaha. Saking sayangnya Trisno kepada Dewi karena terpengaruh oleh susu itu. Di mata Risti saat melihat Dewi seperti mempunyai gambaran akan masa lalunya. Bagaimana sosok kuntilanak itu memakan bayi yang sedang dikandung Dewi. Tapi Dewi tidak merasa bersalah atas kematian anaknya. Yang dipikiran Dewi waktu itu hanyalah materi dan menginginkan cinta Mas Trisno saja. Saat menginjak kehamilan anak pertama, kuntilanak penunggu susu itu sudah mengincar janinnya. Dan bagaimana cara ia memakannya? Seperti sudah ada perjanjian bersama dengan si dukun. Kuntilanak itu mengambil janin yang ada dalam perut Dewi, lantas memakannya hidup-hidup. Kuntilanak itu memegang bayi yang masih menggeliat
Lalu ia menggigitnya dengan menggunakan giginya. Darah berlumuran. Dia memakan bayi itu dengan lahap, seperti memakan seekor ayam. Gambaran itu sangat jelas di pikiran Risti. Bagi para manusia yang mempunyai kepekaan, pasti akan merasakan itu. Entah dengan cara apa dia mengambil janin itu. Yang jelas, janin yang berada dalam perut Dewi itu sudah ditukar. Seakan-akan tidak ingin melihat kesedihan yang mendalam, Risti pun tak berani melihat lagi kejadian itu. Sampai suatu ketika, lembaga yang dibangun Trisno sepi akan peminat. Harta Trisno pun sedikit demi sedikit sudah mulai habis. Trisno pun jatuh bangkrut. Seakan-akan sudah tidak tertarik lagi dengan Trisno. Akhirnya Dewi pun menjadikan Trisno sebagai tumbal susu berikutnya. Tak tahu terima kasih. Yang ada di pikiran Dewi kala itu hanyalah harta, harta dan harta saja. Hari demi hari akhirnya Trisno pun jatuh sakit. Tubuhnya yang kekar, berisi langsung kurus. Dan sekarang hanya tulang dan kulit saja. Sungguh pemandangan yang sangat ironis, membuat siapa saja yang melihat Trisno seakan-akan menangis dan melihat kesedihan yang sangat mendalam akan dirinya. Ibunya pun tak kuasa melihat anaknya yang terkapar lunglai. Hanya tangis dan doa yang bisa ia panjatkan untuk kesembuhan Trisno, anak kesayangannya. Dia sudah melakukan pengobatan dimanapun, tapi tetap saja kondisi Trisno tak kunjung sembuh. Dalam bahasa medis, Trisno memiliki penyakit dalam yang setiap hari menggerogoti dirinya secara perlahan. Akan tetapi menurut penglihatan Risti yang sempat mengunjungi Trisno, ternyata Trisno sudah menjadi makanan kuntilanak itu secara perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit darah Trisno diminum oleh kuntilanak itu dengan cara menyedotnya demi menambah kekuatan kuntilanak. Bahkan daging Trisno sudah ia koyak dan makan pula. Akan tetapi untuk penglihatan secara kasat mata, lukanya tak nampak. Hanya orang tertentu saja yang mampu melihat itu semua. Walaupun Risti mengetahui hal itu, dia tetap bungkam. Dalam hati kecil Risti ingin sekali mengatakan kepada kedua orang tua Trisno, tetapi akan sangat percuma. Karena kedua orang tua Trisno masih sangat mempercayai Dewi dengan sepenuh hati. Karena masih terberdaya akan susu Dewi ini, itu yang membuat Risti tak berkutik dan tidak dapat membantu Trisno. Semakin hari tubuh Trisno sangat mengesankan. Pengobatan medis pun seakan-akan sia-sia untuk kesembuhannya. Rasa cinta yang Dewi miliki untuk Trisno sudah tidak ada lagi. Hanya warisan Trisnola yang sekarang Dewi harapkan. Sampai suatu ketika Trisno pun tak mampu menanggung bebannya lagi. Akhirnya Trisno meninggal dunia. Harta peninggalan Trisno jatuh ke tangan istrinya. Dan istrinya sibuk mencari kekasih baru lagi. Setelah kematian Trisno, Risti pun sudah tak sanggup membendung emosinya lagi dengan Dewi yang memakai susu kuntilanak itu. Apalagi dengan sosok kuntilanaknya sendiri yang sudah memakan banyak sekali korban. Dengan kemampuan yang Risti miliki, akhirnya Risti mencoba memberanikan diri untuk berkomunikasi kepada sosok kuntilanak itu. Saat kuntilanak itu persis di samping Risti, tiba-tiba Risti mendapatkan gambaran tentang masa lalu yang terjadi pada kuntilanak itu. Bagaimana cara ia mati dan sampai menjadi sosok yang sangat jahat seperti ini. Terkadang itu adalah kesaksian jin yang menipu manusia.
Tapi Risti menangkap kisah menarik yang diceritakan oleh kuntilanak itu sebagai pelajaran hidup. Sosok kuntilanak penunggu susu itu dulunya seorang gadis muda yang merantau di kota besar. Sebut saja namanya Rumina, atau bisa dipanggil dengan Rum. Dulunya, Ruminah adalah sosok gadis yang baik. Tapi karena kebutuhan ekonomi, keluarga Rumina berhutang besar. Kedua orang tua Rumina hanya sebatas pekerja kasar yang penghasilannya tak menentu. Rumina yang hanya bisa menamatkan sekolah di bangku SMP akhirnya mau tidak mau membantu perekonomian keluarganya. Dia pun merantau ke kota besar menjadi PRT. Setibanya Rumina di rumah majikannya, bukannya diperlakukan dengan baik, malah mendapat perlakuan yang tak senonoh. Ruminah pun diperkosa oleh majikannya sendiri, sampai akhirnya dia mengandung anak majikannya sendiri. Sampai tibalah saatnya, Ruminah pun pada akhirnya meminta pertanggungjawaban kepada majikannya yang bejat itu. Majikan bejatnya tak terima karena takut ketahuan kepada sang istri. Majikan bejatnya itu pun akhirnya membunuh Rumina dengan mengikatkan kain di lehernya, lalu menariknya kuat-kuat, sehingga Rumina kesulitan untuk bernafas. Tanpa tunggu lama, Rumina pun sudah tak sadarkan diri dan mati bersama sang calon bayinya. Karena takut perbuatannya itu diketahui oleh orang-orang dan istrinya, majikan bejat itu akhirnya mengubur Rumina dan bayinya yang masih di dalam perut Rumina. Mereka dikuburkan di belakang pekarangan rumahnya. Di atasnya ditanami tumbuhan. Sampai akhirnya ia pun menjadi arwah penasaran. Arwah Rumina memakai pakaian berwarna merah, seperti pakaian pada saat terakhir sebelum ajal menjemputnya. Arwah penasaran itu hanya mondar-mandir saja di sekitar jasadnya. Sampai suatu ketika sang dukun jahat menemukan arwah penasaran itu, dan akhirnya dimanfaatkan oleh dukun itu untuk berbuat kejahatan, untuk mau menjadi bawahan dukun itu. Semakin Rumina berbuat jahat, tubuh Rumina semakin menghitam. Namanya juga makhluk halus. Ia pun mau bekerja dengan syarat imbalan, yakni dengan memakan para janin itu dan suami Dewi. Walaupun seperti itu, sosok kuntilanak Rumina terkadang merasa sangat bersalah. Ia pun dikembalikan seperti dulu lagi dan ingin disempurnakan. Karena dalam hati kecilnya, ia sudah tak mau lagi menjadi budak sang dukun. Dengan kemampuan Risti yang ia miliki, Risti pun menuntun Rumina untuk membaca syahadat kembali dan berpesan kepada Rumina agar tak usah takut lagi kepada dukun itu. Ingatlah kepada Allah, karena Allah Maha Penyelamat. Rumina pun mengikuti Risti dan membaca syahadat kembali. Arwah Ruminah pun kembali tenang. Tamat. Terima kasih buat yang sudah membaca kisah ini. Ada baiknya kita mengirim doa Al-Fatihah bagi yang muslim untuk mendoakan Mas Trisno, Rumina, dan bayi-bayi yang tak berdosa. Al-Fatihah. Oke, terima kasih kepada Mbak Maidina yang sudah mengirimkan kisah mistisnya di channel podcast Horror Night Story. Dan terima kasih juga kepada Mbak Risti ya yang sudah mengislamkan kembali kuntilanak yang sesat itu dengan cara diajari baca syahadat lagi. Jadi sekarang kembali mu'alaf dia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.